Di depan rumah Anda ingin lampu yang kayak gini, ini menyalanya banyak kayak gini. Lampu ini menyala banyak kayak gini ya. Ini ada di taman, ada di depan rumah, ada di halaman rumah, itu menyala banyak. Warnanya itu kuning kayak gini ya. Ini bisa disebut juga warm white. Nah, kalau ini menyala banyak, itu pasti membutuhkan watt yang sangat gede juga ya. Apabila lampunya itu ada banyak sekali, nah kayak gini, ada di taman-taman kayak gini, ada di kafe-kafe kayak gini, ada di angkringan kayak gini. Nah, ini pasti membutuhkan watt yang sangat gede. Nah, di sini nanti video ini saya akan berbagi bagaimanakah cara wiring, bagaimanakah cara merakit lampu ini, dan tentunya ini nanti bisa menghemat keluaran tagihan PLN 50% lebih murah. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana wiringnya? Oke, kita lanjut di videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulu ya di channel kita, di channel Galang Elektrik, salah satu akun YouTube jual beli, informasi dan tutorial. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, di sini saya akan mau apa ya? Ini mau unboxing, bukan unboxing sih sebenarnya, ini hanya berbagi trik saja. Nah, biasanya kalau di depan rumah, di kafe-kafe, bahkan di angkringan ya, biasanya itu menyala lampu yang banyak kayak gini. Nah, itu wiringnya itu bagaimana? Itu pemasangannya kabel itu apakah tidak memakan kabel yang banyak ya? Di sini nanti saya akan membuat jaringan seperti ini, membuat kabel ya, membuat apa ya, lampu menyala banyak kayak gini. Dan di sini nanti istimewanya itu, walaupun lampu ini menyala banyak, konsumsi arus PLN yang dibutuhkan ini itu cukup sedikit. Ini yang menjadi suatu apa ya, yang istimewa dalam video kita kali ini. Nah, sekarang itu banyak di depan rumah, di depan halaman itu memasang lampu yang kapasitasnya itu menyalanya itu kayak gini ya, banyak sekali menyala itu banyak. Nah, ini kalau diukur dari wattmeternya sendiri, dari konsumsi ini sendiri, itu pasti memakan watt yang sangat banyak juga. Dan lampunya, kabelnya, kalau kita beli lampu kabel apa itu, kabel sambung-sambung kayak gini ya. Nah, ini di online itu banyak banget kayak gini. Nah, seperti kayak gini, ini itu harganya pasti di atas 100.000 ya, yang banyak gitu. Nah, di sini nanti saya akan membuat apa ya, wiring untuk membuat lampu menyala kayak gini, sekaligus nanti bukan hanya 4, 5 sekaligus, dan cara penyambungan kabelnya. Nah, dengan cara penyambungan kabel ini nanti pastinya ini nanti dapat menghemat watt yang diserapnya sini. Dan wattnya ini nanti katakanlah seumpama ini 50 watt ya, seumpama ini 50 watt, nanti lampu ini bisa menyala semuanya. Dan watt yang diserapnya itu 50% lebih irit ya, itu ya yang menjadi istimewa. Dan ini nanti adalah salah satu keunggulan dari LED AC ini ya. Untuk membuat project ini kita tentunya harus memakai LED AC kayak gini ya. Karena apa? LED ini baik apa ya, di banyak lampu dijual di luaran sana itu menggunakan chip LED dan drivernya itu sendiri. Nah, di dalam project ini nanti saya sarankan, saya rekomendasikan untuk menggunakan LED AC. Entah itu LED AC tipenya yang apalah pokoknya di dalam project ini nanti saya sarankan untuk menggunakan LED AC. Jadi LED AC ini nanti kita menyalakan lampu ini semuanya ya. Ini 1 2 3 4 5. Ini nanti bisa menghemat listrik 50%. Nah, ini. Jadi syaratnya sebelum kita masuk di video, jadi untuk membuat project ini saya sarankan untuk menggunakan LED AC. Jadi dengan LED AC ini nanti kita bisa menghemat penerangan kita. Dan di sini nanti bukan hanya untuk sekedar taman saja, melainkan untuk penerangan rumah juga ya. Jadi kalau kita wiringnya itu bagus, wiringnya itu sesuai dengan video ini, saya jamin watt yang diserapnya dalam perlampuan ini nanti hemat di 50%. Nah,
Kok begitu? Iya, pokoknya disimak terus video ini. Nanti apa ya, step by stepnya untuk merakitnya itu bagaimana, cara wiringnya itu bagaimana, dan prosesnya ini nanti bagaimana. Nanti kita ukur sekalian juga ini, kita buktikan bahwa ini itu bener-bener real dihemat 50%. Oke, sekarang kita masuk di pengukuran ini semuanya. Oke, lanjut di videonya. Saya tekankan sekali lagi untuk menghemat ini ya, tentunya lampu LED-nya itu saya sarankan itu bukan harus ya, tapi saya sarankan itu harus menggunakan lampu yang spare partnya itu LED AC kayak gini. Nah, entah itu tipenya yang BMX atau tipe apa yang dijual di marketplace ya, di all shop itu banyak banget jenis LED AC yang kayak gini. Ini salah satunya kayak gini. Dan lampu yang saya gunakan ini pun juga dalemannya itu juga menggunakan LED AC. Ini kebetulan lampu merek kita ya, lampunya itu Aliano, dan ini dalemannya pun juga menggunakan LED AC kayak gini. Nah, ini kapasitasnya adalah 5 watt. Nah, di sini pun juga apa itu untuk menghemat, untuk merangkai ini itu saya sarankan juga wattnya itu pakai yang watt kecil ya. Seumpama itu 3 watt, 5 watt, 5 watt, 7 watt, 9 watt, itu maksimal 9 watt ya. Karena apa? Kalau di rangkaian ini nanti kalau kita menggunakan watt gede itu biasanya kurang maksimal ya hasilnya. Jadi di dalam project ini itu sebaiknya kita menggunakan lampu LED yang kapasitasnya itu adalah 5 watt. Dan lebih bagusnya lagi sebenarnya itu menggunakan yang 3 watt. Karena ini menggunakan apa ya, lampu per titik itu banyak banget ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak banget yang ada di kayak gini. Sebelumnya ini adalah rangkaian, ya, yang saya pasang di sini itu adalah rangkaian secara paralel ya. Jadi kalau paralel itu saya gambarkan itu min ketemu min, plus ketemu plus. Nah, kurang lebih kayak begitu. Nah, ini kita bisa ukur dengan menggunakan ini. Ini sudah saya rangkai secara apa ya? Secara paralel ya. Ini saya akan nyalakan. Ini akan saya colokkan di sini di wattmeter saya. Nah, ini di wattmeter saya ini. Oke, saya akan nyalakan. Ini akan menyala satu dan bisa kita lihat ini masih berjalan. Nah, wattnya ini kapasitasnya adalah 5 watt ya, tapi di wattmeter kita karena ini lampu LED jadi tidak fix di 5 watt, jadi masih ada resistansinya 4, gitu ya, 4,2, kadang 4,3, kadang 4,4 ya, kurang lebih kayak begitu. Kalau saya nyalakan 2 dia akan bertambah dulur. Nah, dia akan bertambah. Kalau saya nyalakan 2, waduh silau ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ini akan kalau saya nyalakan 2, dia di 8 watt, 8,9. Katakanlah ini 9 watt ya. 9 watt ya. Ini, nah ini bisa kebaca ya, bisa kelihatan ya. Nah, ini kalau nyalakan 2 itu wattnya sekian. Nah, kalau saya nyalakan 3, nah ini kita tinggal mengalihkan aja ya, 5 kali 3. Hampir di 15 watt ya. Kalau di sini tertera yaitu di angka 13,4 ya. 13,4 watt. Nah, ini kalau saya nyalakan 4. Nah, ini saya nyalakan 4 ya. Nah, dia menuju wattmeter saya menuju di berapa ini? Angka 17 ya. 18. Katakanlah ini kalau hitungan secara apa ya? Secara gampang itu satu lampu adalah 5 watt. Kalau 4 berarti ya tinggal mengalihkan 5 kali 4 berarti 20 watt. Nah, yang daya yang diserapnya sini. Nah, bayangkan dulur, kalau lampu di taman sebanyak gini, nah sebanyak kayak gini ya, kayak gini, apakah nggak memakan watt yang sangat gede? Nah, ini ya. Oke, sekarang saya akan berbagi trik ya. Sebenarnya konten ini itu sebenarnya sudah saya pernah bahas, tapi dalam pembahasan konten saya yang terdahulu itu saya tidak membicarakan bagaimanakah cara penyambungan kabelnya. Nah, di sini nanti kita tidak usah perlu pakai mahal-mahal, kabel yang mahal-mahal. Nah, seperti ini dulur. Nah, ini kabel ini apa ya? Ini walaupun murahan ya, tapi ini dia dalemannya adalah tembaga asli ya. Ini nanti akan saya wiring untuk membuat lampu yang kayak gini, yang kayak ada di taman. Dan caranya pun ini nanti sangat mudah banget dulur ya.
Dan ini nanti bagian ini katakanlah yang merah dan yang putih. Yang merah ini katakanlah ini sebagai plusnya, dan yang putih ini nanti sebagai netralnya atau minnya ya. Oke, kita lanjut di videonya lagi. Nah, sebelumnya kita siapin juga yaitu fitting gantung kayak gini. Nah, menggunakan berapa ini? 4 lampu ya. Ini ada 2 ujung. Yang ujung sini nanti kita di bagian colokan ya. Ini udah saya siapin juga kayak gini. Ujung sendiri ya. Nah, ini paling ujung sendiri ini. Nah, ini paling ujung sendiri ini kita konsletin ya. Nah, ini kita konsletin ya. Bentar, saya giniin. Saya rakit kayak gini. Oke, proses selanjutnya ini yang bagian ujungnya tadi, dan ini yang bagian di stop kontaknya nanti ya. Nah, ini kita ukur kira-kira ini untuk jaraknya, untuk jadi satu titik antara lampu 1 dan lampu 2 ini kita bisa kasih jarak antara berapa ya. Ini terserah apa ya, kesukaan dari masing-masing ya. Mau dipasang setengah meter itu bisa, 1 meter itu juga bisa, 1 meter sekalian itu juga bisa. Nah, sekarang untuk mewiringnya ini ya, untuk mewiringnya ini yang jalurnya sini ya, ini ya, ini kabel yang warnanya merah ini kita putus. Jadi ya, ini nanti yang bagian sini ya, ini nanti kita putus, ini nanti kita sambungin sini. Nah, kita sambungin kayak gini ya. Oke, sekarang saya putus. Oke, kita putus dulu. Nah, terus di sini, nah di sini ya, ini yang bagian sini kita sambung sini, yang bagian sini kita sambung sini. Terserah, ini bolak-balik juga ndak apa-apa ya, karena ini jalurnya AC ya. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Oke, saya pasangin dulu satu. Ini saya rakit dulu sebanyak 5 biji yang menggantung kayak gini. Nah, ini nanti hasilnya menggantung kayak gini. Oke, saya rakit dulu ini. Oke, ini rangkaiannya sudah jadi ya. Nah, ini ngerupel kayak gini ya. Ini ngerupel itu apa ya? Ya, nah ini belum terpasang, jadi ya kelihatannya ya semerawut gini ya. Nah, ini udah terpasang kayak gini. Nah, ini menggantung kayak gini ya. Nah, nah kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gini. Ini panjang banget kabelnya, sekitar ada 7 meter ya kalau tidak salah, 5 meter atau 7 meter ini tadi. Nah, ini ada 4. Nah, ini saya sengaja menggunakan ini 4 karena perbandingannya nanti dengan yang 4 tadi. Oke, sekarang kita pasang di luar dan kita ukur apakah real yang saya katakan ya, bahwa ini bisa menghemat apa ya, bisa menghemat 50%. Oke, sekarang kita lanjut di luar ya, kita pasang lampunya. Oke, ini hanya sekedar simulasi ya. Ini udah saya pasang ya, ini sebelum saya pasang di luar ya, di luar di halaman saya. Nah, ini simulasinya ya. Ini yang bagian sini, ini kita konsletin tadi ya, kita tempuin ya, kita tempuin. Dan ini lampu 1. Nah, ini ke sini itu lampu 2, dan yang itu lampu 3, dan di sini lampu 4, dan sini ke sini. Nah, ini kabelnya. Dan ini kabelnya yang warnanya ini ya, bagian kabel ya, yang hitam ini. Nah, ini yang kabel bagian sini ya. Nah, bagian sini 1, 2, 3, dan 4 di sana. Oke, yang bagian sini ini udah 4 ya. Rangkaiannya juga beda antara yang ini dan yang sini. Itu kita memakai kabel, memakai stop. Nah, ini steker yang kayak gini. Ini yang sini ya, ini yang sini. Nah, ini dan yang sini yang kita rakit itu tadi. Oke, saya coba, saya akan nyalakan di sini. Saya akan nyalakan ini ya. Saya akan ukur. Nah, dengan menggunakan wattmeter ini. Oke, saya nyalain yang bagian sini. Nah, dia udah menyala ya. Dia udah menyala. Nah, kayak gini. Dan di sini wattmeter saya menunjukkan di 18,5 ya, di 18,5. Ini 4 menyala semuanya ya, 4 menyala semuanya. Nah, kalau diukur itu satu LED itu adalah 5 watt. Jadi kalau 4 bisa dikatakan itu
5 kali 4 adalah 20 watt dan hasilnya seperti ini. Nah, ini di wattmeter saya menunjukkan di 18,2 watt. Oke, sekarang kita coba dengan itu rangkaian ini. Oke, ini saya matikan dulu. Sekarang saya ambil bagian ini kabelnya ini. Nah, ini ada lampunya situ 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sebelah sana. Oke, saya nyalakan, saya colokin di sini. Apakah wattnya juga 18 watt atau berkurang ya? Oke, saya akan uji coba. Tuh, 2, oke. Wis, ini udah menyala ya. Nah, itu udah menyala. 1, 2, 3, 4. Dan di wattmeter saya, wis, ini dulur. Nah, ini dulur, wattmeter saya. Di wattmeter saya menunjukkan berapa ini? Cuman 11 watt ya. 10 watt lah bisa nih. Nah, ini 10 watt ya, 10, berapa ini? 10,2. Nah, ini 10 watt ya. Jadi dari 18 watt, sekian, katakanlah itu 19 watt, turun menjadi 10 watt. Nah, ini bisa diaplikasikan apa ya? Nah, ini bisa diaplikasikan di beberapa lampu rumah tangga ya. Di dalam kamera saya biasanya kalau lampu itu apa ya, lumennya itu berkurang, dia akan berkedip ya di sinarnya sini. Tapi ini di kamera saya, ini saya menggunakan kamera HP, jadi tidak berkedip sama sekali. Jadi pencahayaannya pun sama normal ya, normal. Nah, di sini ini ada apa ya? Ada plus minusnya di sini untuk merangkai secara ini. Apabila ini mati satu, nah itu apabila yang sini mati ataupun yang sini mati, dia akan mati semuanya, ya. Tapi jangan khawatir, untuk rangkaian jenis ini, itu bisa bertahan sampai dengan berpuluh tahun ya. Ini masalahnya apa? Saya pernah di wiring, saya pernah uji coba ini dari konten saya yang pertama. Saya tuh kira-kira 2 tahun yang lalu saya bikin konten kayak gini. Itu sampai sekarang belum ada satupun yang mati lampunya. Ya, karena apa? Ini dari segi dari segi pencahayaannya dia tidak sepanas ya. Dia ini dingin dulu, adem. Ini adem kalau kita pegang. Kalau kita pegang adem. Beda dengan yang rangkaian sini tadi. Rangkaian ini kalau kita nyalain dia akan panas banget ya. Sini panas. Tapi beda dengan yang kita seri kayak gini. Nah, ini namanya sistemnya itu sistem seri ya. Seri. Jadi seri itu min ketemu plus, plus ketemu min dan begitu seterusnya. Kalau yang sini itu yang bagian min ketemu min, plus ketemu plus. Nah, itu rangkaiannya seperti ini. Kalau yang saya kayak gini, ini itu namanya rangkaian secara seri. Dan seri ini ternyata dulur untuk lampu yang kayak gini, ini itu ternyata adem ya di sini. Nah, ini adem ya, adem, tidak panas sama sekali. Jadi bisa menambah keawetan lampu LED ini sendiri. Nah, kurang lebih kayak begitu ya. Ini bisa diaplikasikan di di kamar atau di apa. Dan ini nanti nanti bisa sampai rasakan dalam kira-kira 1 bulan. Dalam jangka waktu 1 bulan, tagihan listrik Anda pasti berkurang 50%. Wis, ini. Oke, sekian dulu dulur ya. Terima kasih yang sudah menonton. Ketemu lagi nanti di segmen video berikutnya. Thank you yang sudah menonton. Sedikit semoga ada manfaatnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.